Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib wasiatkan khususnya bagi diri kami dan kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa menjaga diri, senantiasa memelihara diri dalam artian takwa kepada Allah, baik takwa dalam berperilaku maupun takwa dalam berucap. Dalam artian takwa yang sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini, marilah kita renungkan, kita hayati, kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dari ayat ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa suatu umat, suatu bangsa akan mengalami kehancuran dan kebinasaan dikarenakan adanya 3 faktor yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu tidak mencegah kerusakan. Terjadinya kerusakan di muka bumi, baik kerusakan fisik lingkungan hidup maupun kerusakan moral dan peradaban manusia, adalah merupakan faktor utama terjadinya kehancuran dan kebinasaan umat dan bangsa.
Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kepada siapapun yang melakukan kerusakan, sebagaimana dalam firman-Nya, wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh sebab itu adalah menjadi sangat penting bagi kita semuanya untuk mencegah manusia dari melakukan kerusakan di bumi ini, baik kerusakan fisik maupun moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Dengan masih adanya orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya kehidupan suatu bangsa, suatu umat akan tetap eksis atau terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Faktor yang kedua yaitu tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Pada dasarnya dunia dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Ia boleh saja dinikmati, namun tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bila tidak, maka umat ini justru akan tenggelam dalam kenikmatan yang membuatnya menjadi binasa. Rasulullah SAW sudah mengingatkan soal ini kepada para sahabat, yang tentunya kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana kamu akan diperebutkan oleh umat lain, sebagaimana makanan lezat yang diperebutkan oleh orang yang lapar. Para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian sangat banyak, tetapi seperti buih di lautan, karena kalian terserang penyakit wahan. Mereka bertanya lagi, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, terlalu cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak bolehnya manusia tenggelam dalam kenikmatan dunia, karena masih ada hari akhirat yang kekal dan abadi. Karenanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat seperti tetesan air dari jari dengan air yang ada di lautan. Rasulullah SAW bersabda, ma mathalud dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'u. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Faktor yang ketiga, senang berbuat dosa. Dosa adalah penilaian buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan manusia karena telah melanggar akidah, melanggar syariah, dan melanggar akhlak-akhlak Islam.
dosa akan menjadi faktor kebinasaan bagi suatu umat. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar, termasuk di dalamnya adalah permusuhan antar sesama manusia yang menyebabkan perpecahan yang sulit untuk dipersatukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-56 yang artinya, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas, dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar kamu memahaminya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab atau membinasakan suatu umat, melainkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40 yang artinya, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang menghuntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini memberikan dorongan semangat kepada kita agar kita tetap melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan Allah binasakan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anit tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haitsu ma kuntum wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana inna dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana fa innana lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna masyahidin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiril jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.